Kita kembali ke DBS to the point, masih bersama Yudi Krisnandi. Mas Yudi, saat-saat terakhir ini adalah saat-saat di mana kemudian Jokowi dan JK mengajukan sejumlah nama ke KPK dan PPATK untuk menyeleksi calon-calon menteri yang bersih. Apa pikiran Anda tentang proses seleksi seperti ini? Ini bagus sekali ya. Pada masa pemerintahan presiden yang ke-7 ini kan banyak sekali tradisi-tradisi politik dan tradisi demokrasi baru. Termasuk di dalam menseleksi menteri-menterinya, tentu presiden dan wakil presiden kan memiliki keterbatasan informasi tentang masing-masing latar belakang yang hanya sekedar dari kurikulum vitae ataupun informasi-informasi yang sifatnya sekunder. Oleh karenanya melibatkan KPK dan PPATK dalam proses mengetahui latar belakang yang lebih jauh itu merupakan sesuatu menjawab harapan publik. Dan itu kelihatannya belajar dari kabinet sebelumnya. Kan kabinet sebelumnya di masa Pak SBY kan ada fakta integritas, tetapi ada 3 menteri. Lalu kemudian ada 2 ketua parpol. Istilahnya Pak Jokowi itu kan sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Beliau tidak ingin kehujanan, basah kuyup, demam. Jadi dia persiapkan dulu, payungnya dia siapkan. Artinya apa? Artinya seluruh menteri-menteri yang akan diberikan kepercayaan masuk di dalam kabinetnya nanti harus dipastikan bersih. Karena itu tuntutan masyarakat, tuntutan zaman. Dan merupakan agenda dari visi misi Trisakti Pak Jokowi sendiri. Negara hadir di dalam menegakkan pemberantasan korupsi. Memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga penegak hukum. Seperti KPK, Kejaksaan dan sebagainya. Jadi positif, saya melihatnya positif. Biasanya di dalam perumpamaan itu kan kalau kita mau bersih dari korupsi ya jangan pakai sapu kotor. Ya, betul. Dan berarti semua orang yang duduk di kabinet diharapkan bersih dengan data primer yang dia peroleh. Ya, saya mendukung sepenuhnya yang dilakukan oleh Presiden dan itu sangat baik sekali karena kepercayaan masyarakat akan tumbuh apabila kita sudah menampakkan integritas yang betul-betul bisa teruji. Dan kalau sudah melibatkan KPK dan PPATK, lalu calon-calon menteri tersebut dinyatakan clear and clean, melangkahnya juga kan ringan pemerintahan ke depan untuk mendapatkan dukungan. Mungkin tidak enak untuk ditanya, tapi saya kira apapun jawaban Anda, tentang Anda sendiri bagaimana rasanya? Ya alhamdulillah kalau sampai tidak clear and clean, mungkin tadi tidak diundang ke istana. Saya Jadi, setuju. Kan Pak Jokowi memastikan dulu ini yang akan diundang-undang ini sudah beres belum urusannya kan? Karena saya dengar-dengar sudah ada beberapa yang dapat kartu merah itu atau sudah ditutup kalau istilah di tengah-tengah tempat teman-teman Pemda itu sudah dilaminating untuk kemudian disimpan begitu. Dengar-dengar juga nggak cerita itu? Saya membaca di situs-situs internet, katanya ada 4 kategori. Merah katanya, kuning, kuning muda, hijau. Kuning muda, hijau. Nah, mudah-mudahan yang dipanggil-panggil tadi oleh Bapak Presiden, termasuk juga saya diundang tadi, mudah-mudahan termasuk yang hijau. Bahkan katanya ada 1 ketua umum partai yang sudah menyerah. Begitu dengar-dengar juga, Mas? Saya membaca. Itu, belum tahu secara persis ya. Iya, good. Ya, karena kemudian katanya dari 43 nama ada 11 atau apa gitu yang dapat kartu itu. Tapi kita juga belum tahu persis, Mas. Kita akan tunggu. Tetapi kembali lagi ke soal pemerintahan yang bersih. Toh ini kan betul seperti kata Anda tadi, ini adalah aspirasi yang berkembang. Bahkan ini harapan yang sangat kuat di publik. Karena selama ini kan orang merasa bahwa sudah kerja keras, bayar pajak dan seterusnya, lalu kemudian ada aja koruptor begitu. Kalau Anda menangani sebuah kabinet, kan Anda berhadapan dengan sebuah birokrasi yang notabene di tempat kita susah memisahkan ini birokrasi dan ini politik begitu. Gimana, Mas? Yang pertama, agenda dari seluruh kementerian ya seharusnya adalah menerjemahkan ikon politik revolusi mentalnya Presiden Jokowi. Jadi salah satu ikon politik revolusi mental kalau diterjemahkan dalam sebuah kementerian, dia harus bersih dan berwibawa. Bersih dan berwibawa itu hanya bisa diwujudkan apabila pemimpinnya bisa menjadi contoh. Harus bersih. Artinya dia harus berani melakukan pembersihan di dalam departemen atau di dalam gugus tugas yang dia emban. Jadi ya gampangnya begini, diberikan peringatan yang sangat keras. Kalau perlu kita mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi, unsur dari KPK untuk hadir di departemen yang dipimpin oleh menteri tersebut. Hadir memberikan penjelasan, hadir di dalam pengawasannya, dan juga dilibatkan di dalam setiap proses
implementasi anggaran pendapatan belanja negara di kementerian. Dengan begitu kan ada efek deteren yang kuat untuk mencegah. Mas, ini kan Anda dipanggil atau sejumlah orang dipanggil dan kalau dilihat kan semua track recordnya jelas sebetulnya. Saya orang yang percaya ini bukan makhluk dari angkasa luar, tapi orang-orang yang sudah kita kenal track recordnya. Tetapi ada satu hal, keinginan Jokowi sama JK adalah begitu terbentuk langsung kerja, tidak ada saat untuk Anda belajar. Iya. Kira-kira siap nggak melakukan itu? Itu pada saat Presiden dan Wakil Presiden memberikan kepercayaan kepada siapapun, juga mungkin nanti kepada saya, diberikan tugas tertentu, posisi tertentu, sudah menjadi kewajiban ketika kita menyanggupi harus melaksanakan dan segera bekerja. Dan nomenklatur setiap kementerian itu sudah sangat jelas, job description-nya sudah sangat jelas, lalu panduan perencanaan pembangunan kerja dan program dari departemen sudah jelas. Tinggal dilaksanakan dengan memadukan visi dan misi dari Presiden Jokowi. Mas Yudi, tidak enak kalau belum lengkap kalau saya tanyakan. Kalau saya tidak tanyakan ini ke Anda, karena Anda bukan saja praktisi politik, tapi juga dari berbagai buku Anda juga pemikir politik. Dan kemarin itu terjadi sebuah pesta rakyat yang besar menyambut pelantikan Jokowi. Apa artinya untuk Anda? Atau apa artinya untuk demokrasi kita? Saya berada di tengah-tengah mereka. Saya berjalan dari Bundaran HI mengantar Presiden Wakil Presiden sampai dengan pintu istana. Saya melihat ini bukannya sekedar kegembiraan politik, tetapi sebuah rasa syukur atas keberhasilan demokrasi yang menyatukan kita semua. Ini sangat membanggakan. Sejak Indonesia merdeka, baru Bung Karno dan Pak Jokowi mendapatkan sebuah atmosfer politik di mana rakyat terlibat di dalamnya. Ini adalah starting point yang cukup baik dan sangat baik untuk menjadi Indonesia hebat di dalam berdemokrasi. Dan kita pastikan Indonesia bisa menjadi contoh negara demokrasi terbesar di dunia. Mas Yudi, terima kasih sudah datang ke terima kasih sudah mengundang. Ya. Terima Selamat, kasih. ya. All the best. All the best. Sip. Ya. Pemirsa, demikian The Best to the Point edisi kali ini. Dan saya berharap kita akan bertemu lagi dalam episode berikutnya.